Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di perkuliahan online ya, baik yang full online maupun yang streaming ya. Jadi, untuk kesempatan kali ini, yaitu di pertemuan kelima gitu ya, Mas ya, di mata kuliah nih ya, mata kuliah data mining dan machine learning ya. Jadi yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini yaitu tentang clustering ya, gitu ya. Oke, silakan nanti videonya disimak gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kemampuan akhir nanti ya yang diharapkan pada pertemuan perkuliahan pada kesempatan kali ini yaitu nanti Anda dapat menjelaskan ya konsep dasar cluster ya dan penerapan pada data gitu ya. Nah, oke. Kita ini dulu ya, apa itu, kita apa bahas dulu tentang maksud ya, gitu. Maksud dari clustering itu apa gitu ya. Jadi clustering ini adalah salah satu teknik unsupervised learning ya. Jadi di mana tidak ada fase learning ya, tidak ada fase pembelajaran ya. Jadi cluster ini berguna untuk mengelompokkan ya objek-objek data yang memiliki kemiripan ya. Yang mirip nanti dikelompokkan dalam satu grup dan yang berbeda dikelompokkan di yang berbeda dikelompokkan dalam grup lain gitu. Nah, ini yang dinamakan clustering ya. Terus semakin besar tingkat kemiripan atau similarity-nya gitu atau homogenitasnya. Jadi di dalam satu grup dan ini semakin besar tingkat perbedaan di antara grup maka semakin baik gitu ya. Atau lebih berbeda. Nah, ini disebut cluster tersebut ya. Ini contoh ya intra cluster apa di antara dengan jarak ya. Nah, ini intra cluster di distance minimize ya gitu ya yang jaraknya gitu ya. Terus inter cluster design maximize ini ya, jaraknya ini yang dihitung yang minimal, yang di sini adalah yang maksimal. Ini dinamakan intra cluster dan ini inter cluster gitu. Nah, selanjutnya ya, penerapan gitu ya. Jadi penerapan dari cluster ya atau aplikatifnya gitu ya. Jadi mengelompokkan dokumen-dokumen yang relatif ya. Jadi mengelompokkan gen dan protein misalkan yang memiliki fungsi yang sama ya. Itu contoh dalam kesehatan. Terus mengurangi ukuran data yang besar. Data itu kan bermacam-macam, nanti ini dikelompokkan gitu ya. Ya, atau di cluster gitu. Nah, berikutnya tipe-tipe clustering gitu ya. Ini ada partitional clustering dan hierarki clustering ya. Kalau yang partitional ini adalah himpunan objek data eh, ke dalam subhimpunan ya atau cluster ya, yang tidak overlap gitu ya. Jadi sehingga setiap objek data berada dalam tempat satu cluster. Nah, sedangkan yang hierarkikal itu adalah cluster yang memiliki sub ya sub cluster. Nah, himpunan cluster besar yang diatur dalam apa itu tree gitu ya. Apa ada semacam pohon ya, pohon putusan gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya, ini ini kan ada titik-titik ya. Nah, ini yang partitional cluster ya. Nah, ini ada titik-titik, ini berdasarkan yang agak jarang-jarang dikelompokkan, yang ini yang jaraknya pendek-pendek gitu ya. Terus ini sekelompok ya. Ini adalah subbagian ya. Ini kan ini
eh sedangkan yang ini original ya, ini dikelompokkan lagi ya. Nah, ini jarak yang agak sama gitu ya, misalkan. Terus ini juga, nah ini disubkan lagi. Jadi yang original point dan partial clustering. Terus hierarchical clustering itu maksudnya di traditional hierarchy clustering ya seperti ini gambarnya kalau ada P1, P2, P3 dan P4 gitu ya. Nah, kalau ini tradisional dendrogram ya ini kayak ini ya hierarki pohon gitu ya. Nah, terus yang ini ada non traditional hierarchy clustering. Nah, ini non traditional dendrogram. Nah, ini hierarki clustering ya. Nah, kita bisa lihat tadi. Jadi hierarki clustering adalah cluster yang memiliki subcluster atau himpunan cluster bersarang yang diatur dalam tree ya atau semacam pohon gitu ya. Pohon kan mempunyai cabang-cabang kan gitu kan. Oke, terus kesamaan dan ketidaksamaan ya atau similarity and dissimilarity di antara objek atau between objek. Jadi jarak itu biasanya digunakan untuk mengukur kemiripan dan ketidakmiripan di antara dua objek. Ya, jadi jaraknya misalkan di sini tadi ya kita lihat. Nah di ini jarak. Oh ini yang jarak dengan ini dekat. Nah ini mau dikelompokkan dalam satu klaster. Ini jarak ini hampir mirip. Nah, ini dikelompokkan dalam satu klaster seperti itu. Nah, terus rumus untuk menghitung jarak di antara dua objek ya. D satu ya jaraknya ya D ya gitu ya. D satu satu dan J itu sama dengan akar Q ya. Nah, ini nanti di apa ini dikurangi terus dipangkatkan gitu ya. Jadi di mana X1, I1, I2 dan seterusnya dan J itu adalah XJ1, XJ2 dan seterusnya. Jadi eh, dua p-dimensional data objek dan Q adalah bilangan integer ya, positif integer ya. Nah, jadi jika nilai Q sama dengan satu, ini jarak jarak tersebut diukur dengan Manhattan distance ya. Oke. Nah, terus berikutnya. Nah, ini jika nilai Q satu ya. Jika nilai Q dua, maka jarak tersebut diukur dengan Euclidean distance ya. Nah, ini dapat dirumuskan gitu ya. D I, J sama dengan akar gitu ya. Nah, jadi D I, J itu lebih besar nol dan D D I, J sama dengan nol dan D I, J sama dengan D J, I. Oke, seperti itu ya jaraknya ya. Nah, nanti ada contohnya ini. Oke, saya lihat dulu. Terus berikutnya gitu ya. Terus algoritma ya. Algoritma clustering ya. Nah, ini ada algoritma K-min ya, terus K-mediate dan hierarki clustering ya. Nah, ini algoritma yang bisa digunakan. Nah, nah, ini coba kita bahas yang di K-min clustering ya. Jadi K-min clustering ini pendekatannya adalah partitional clustering ya. Jadi di setiap cluster itu diasosiasikan dengan steroid ya. Dan di setiap titik ditandai ke cluster dengan steroid terdekat. K-nya, K-nya atau K gitu ya, menandakan jumlah cluster yang akan terbentuk. Nah, urutannya atau algoritmanya, algoritma clustering itu langkahnya satu, menentukan jumlah cluster gitu ya. Terus yang kedua menentukan nilai centroid ya. Biasanya dilakukan
random atau biasanya menggunakan rumus rata-rata. Nah, terus yang langkah ketiga itu menghitung jarak antara sentroid dengan titik tiap objek. Nah, ini biasanya menggunakan jarak Euclidean distance ya. Terus yang keempat, mengelompokkan objek berdasarkan jarak terdekat. Ya, itu ya. Terus kembali ke tahap 2 ya. Tahap 2 itu menentukan nilai ini ya. Dan lakukan perulangan hingga nilai general yang dihasilkan tetap. Ya, oke ini kalau nanti udah di pemrograman ini Anda bisa membuat pseudocode-nya gitu ya. Jadi yang kelima adalah kembali ke tahap 2 dan lakukan perulangan diulang terus hingga nilai general yang dihasilkan tetap ya. Dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Nah, ini untuk algoritma K-mean clustering ya. Oke, contoh contoh soal ya. Misalkan data data M1, M, X dan Y ya. Oke, ada M1, M2, M3, M4 sampai M7 ya. Nah, ini di X Y ya. Jadi M1-nya 2, Y-nya 5. Maka C1-nya ya, centroidnya ya. C itu centroidnya ya. C1 sama dengan 3,4 ya. Dan C2-nya adalah 6,4 ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi menentukan nilai centroid biasanya dilakukan secara random atau biasanya menggunakan rumus rata-rata. Gitu ya. Oke. Oke, ini bisa dengan sentralnya ya. Tengahnya gitu ya. Atau rata-ratanya C1-nya kan 3,4 ya. Oke. Yang eh, jarak antara titik sentral dengan titik tiap objek jarak Euclidean distance ya, yaitu apa di sini 6,4 ya. Oke, contoh contoh soal ya. Ini iterasi ya. Iterasinya bagaimana gitu ya. Ini kan perulangannya ya. Nah, iterasi pertama, jadi menghitung Euclidean distance dari semua data ke tiap titik pusat pertama. Oke, ini pada apa di sini menghitung jarak ya. Nah, iterasi pertama ya. Ini kembali ke tahap kedua ya. Menentukan nilai ini ya. Yang kelima ya. Oke, satu yang A menghitung Euclidean distance dari dari semua data ke tiap titik pusat pertama. Nah, ini ada di satu, di 11, di 12, di 13, 14 sampai dengan 17. Dimasukkan rumus ya akar M1X dikurangi C1 kuadrat plus M1Y dikurangi C1Y kuadrat ya. Oke, maka di sebelahnya ketemu akar 2 yaitu 1,41 gitu ya. Nah, oke, ini dari M-nya dari ini ya. Dari contoh soal ini ya, M1, M2 dan seterusnya ya. Nah, itu yang ke M11 ya. Terus M12 ya dimasukkan lagi M-nya ya. M2X dikurangi C1X ya. C1-nya udah kan udah ketemu ya. Maka ini ketemu 1,80 ya. Sampai dengan di 17 berarti M7 ya, ini M7 di situ M7X dikurangi C. M7-nya berapa? M7-nya adalah ini ya 4 ya. Ini kan contoh ini datanya itu ya. 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah M7Y-nya itu 4,5 dikurangi 4 kuadrat ya. Terus diakarkan ya ketemunya akar 2. Akar 2 sama dengan 1,12 ya, ya.
Oke, itu iterasi pertama ya. Dengan cara yang sama, hitung jarak tiap-tiap ke titik pusat dan kita akan mendapatkan, nah ini seterusnya ya, di 21, di 22, di 23, 24, dan seterusnya ya. Ya, dengan cara yang sama, rumus ini gitu ya. Nah, oke, itu contoh soal. Oke, oke, selanjutnya, contoh soal lagi ya. Iterasi pertama, dari perhitungan Euclidean distance, kita dapat membandingkan ya. Di data M1, terus C1, C2 gitu ya. Nah, ini, oke, M1, C1 1,41 dan C2-nya 4,12. Jadi M1, M2, M6, dan M7 itu anggota dari C1 dan M3, M4, M5 anggota dari C2 gitu ya. Oke, oke kita lakukan iterasi iterasi pertama ya. Hitung titik pusat baru ya. Centroid tadi ya. C-nya itu centroid ya. C1. Oke, 2, 2, 3, 4 ya. Oke, dibagi 4 ya. Oke, terus 5. Oke, itu ada berapa tuh? Ada 5, ada 5,5, 4,8 plus 4,5 dibagi 4. Jadi ketemunya adalah 2,75, 4, 4,9 untuk C1. Sedangkan untuk C2 itu adalah 5 plus 65 plus 7 dibagi 3 gitu ya. Dilakukan iterasi kedua seperti iterasi pertama sampai anggota kelompok C1 dan C2 tidak berubah lagi seperti sebelumnya. Jadi ini dapat disimpulkan M1 ya, terus M2, M6, M7 anggota dari C1 dan M3, M4, M5 anggota C2 gitu. Nah, oke. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang di hierarki hierarchical clustering ya. Eh, strategi pengelompokannya ada dua jenis ya, umumnya gitu ya. Ada aglomeratif atau bottom up dan divisif top down ya. Nah, ini langkah-langkah algoritmanya adalah algoritma aglomeratif hierarchical clustering. Pertama, hitung metrik ya. Langkah pertama hitung metrik jarak antar data. Ya. Terus kedua, ulangi langkah 3 dan 4 hingganya satu kelompok yang tersisa. Ya. Terus yang ketiga, gabungkan dua kelompok terdekat berdasarkan metode pengelompokan. Bisa single linkage atau complete linkage atau average linkage ya. Terus yang langkah keempat, perbarui metrik jarak antar data untuk merepresentasikan ya, kedekatan di antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. Nah, terus yang kelima, selesai, finish ya. Itu langkah algoritma aglomeratif hierarchical clustering. Nah, terus metode pengelompokan hierarki aglomeratif. Nah, ini beberapa metode pengelompokan secara hierarki aglomeratif itu yang tadi yang single linked atau jarak terdekat ya. D ya ini jaraknya ya. D UV sampai dengan min D UV, D terus kemudian U dan V itu anggota dari D. Sedangkan complete linked jarak terjauh ya. D UV sama dengan max ya. D UV, D UV anggota dari D. Nah, itu yang jarak terdekat, jarak terjauh. Sekarang yang average-nya ya, rata-ratanya ya.
Ya, average D, UV, koma D. Sedangkan itu adalah anggota dari D. Ya, jadi mengelompokkan jarak terdekat, terjauh, dan rata-rata gitu ya. Nah, contoh studi kasus ya. Oke, di sini nomor datanya, data pertama 2 3 sampai 5 ya. 3 4 5. Fitur X, fitur Y. Ya, data pertama mempunyai fitur X 1 4 1 3 5 gitu ya. Fitur Y-nya 1 1 2 4 4. Nah, contoh data tersebut, kelompokkan data set tersebut eh, menggunakan AHC tadi ya. Oke, menggunakan algoritma AHC itu aglomeratif hierarchical clustering ya disingkat ya. Metode AHC single linkage ya, menggunakan jarak Manhattan ya. Oke, baik kita hitung ya. Coba contoh studi kasus menghitung jarak pada sepasangan dua data. Nah, ini kan datanya ya. Ini datanya demand data satu, data 2. Jumlah dari C ini X kurang Y ya gitu ya. Maka di sini X-nya kan satu satu ya. Satu dikurangi satu plus satu dikurangi satu sama dengan nol ya. Ini rumusnya dimasukkan. Plus yang kedua satu satu dikurangi 4 ya. Plus satu dikurangi satu sama dengan 3. Oke. Plus satu dikurangi satu plus satu dikurangi 2 sama dengan satu. Maka kalau ini di Manhattan-nya data satu, data 4, data satu dengan data 5, data 2 dengan data 3 dan seterusnya. Maka ini ketemu ini ya, satu dikurangi satu ditambah 1,4, 1 dikurangi 4 sama dengan ini 2 dan 3 ya, 2 plus 3 ya, sama dengan 5 gitu ya. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contoh studi kasusnya. Oke, berikutnya. Contoh studi kasus lagi hasil metrik jarak ya, demand ya. 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu yang satu 2 3 4 5 ya. Yang satu nol, yang 2 3 dan seterusnya ya. Oke, yang ini yang kedua. Data pertama yang satu urutan satu 3 dan 2 nol, urutan 3 4, 4 ini 4, 5 6. Itu hasil metrik jaraknya ya. Nah, ini dari ini dimasukkan. Oke, oke. Terus menggunakan metode single linkage ya. Dengan melakukan data sebagai kelompok ya. Selanjutnya kita pilih jarak dua kelompok yang terkecil. Min demand sama dengan min di 13 sama dengan satu ya. Jadi terpilih kelompok satu sampai 3 ya. Sehingga ini kedua kelompok ini digabungkan. Terus melanjutkan pengelompokan ya. Terus kemudian menghitung jarak antar kelompok satu dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa. Kan yang satu 3 sudah. Ya, terus sekarang yang 2 4 dan 5 ya. Satu 3 dengan 2 satu 3 dengan 4 ya. Di 13 dengan 5 gitu ya. Nah, ini apa itu? Sama dengan 34 sama dengan 3. Oke, di minnya ya, maka dibeli 3 itu karena di sini 3. Ini yang terkecil 3, terus 5,4 yang terkecil 4, terus 7,6 yang terkecil 6. Nah, oke. Menghitung jarak antar kelompok satu dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa ya. Ini 2 4 5 tadi ya.
di 1, 3, 2, 3, 4, ya di 3. Ya, dengan menghapus baris-baris ya dan kolom metrik ya. Jarak yang itu bersesuaian dengan kelompok 1 dan 3 serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 1, 3. Nah, ini dihapus ya. Oke, dihapus ini yang tengah itu metriknya, maka menjadi dimen 1, 1, 3 ini yang ini dimasukkan ya. Oke, 3, 4, 5. Terus ini yang 2, 3, 0, 4, 4. Yang dimen 4, 4, 4, 0, 2. Yang 5, 6, 4, 2, 0. Nah, selanjutnya, gitu ya, selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil. Ya, min di men sama dengan min di 45 sama dengan 2. Oke. Oke. Terus dengan menghapus baris-baris ya, kolom-kolom matrik jarak-jarak yang bersesuaian dengan 1 dan 3, terus kita menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 13. Oke, ini dihapus ya menjadi ini metriknya di main 13, 13, 13-nya 0, 2-nya 3, 4, 5, terus 4, 4, 5, 6. Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil. Ya. Oke. Nah, ini ya, dengan rumus min dimen sama dengan min d 45 sama dengan 2. Menghitung jarak antar kelompok 4 dan 5 dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu ya 13 dan 2. Oke, D45 13, kalau dimasukkan min D41, akan 5, 4, 7, 6 ya, maka yang terkecil minnya adalah 4. Terus yang D452 itu, min D45 dan D52, 4, min 44 ya. Nah, ini kan 4 sama 4 ya, yang terkecil yang tetap 4 ya. Kemudian menghapus baris dan kolom metrik yang bersesuaian dengan kelompok 4 dan 5. Ya. Terus menambahkan baris dan kelompok untuk kelompok 4, 5. Nah, oke. Ini algoritma selanjutnya menghitung jarak antar kelompok 4 dan 5 dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu 13 dan 2. Ya, oke, itu hasilnya D4513 adalah 4, D452 adalah 4. Terus dihapus lagi ya, menghapus baris dan kolom metrik yang bersesuaian dengan kelompok 4 dan 5. Nah, di sini dihapus ini ya, yang hitam ini ya, serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 45. Nah, ini kelompok 45, nah, ini dihapus ya. Selanjutnya dipilih lagi, ya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil. Min D mark sama dengan min D 13, 2 sama dengan 3. Maka terpilih kelompok 13 dan 2 ya, sehingga kedua kelompok ini digabungkan ya. Dilanjutkan lagi ya, melanjutkan pengelompokan lagi. Oke. Terus menghitung jarak antar kelompok 13 dan 2 dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu yang 45 ini yang tersisa nanti. Oke. Oke, terus menghitung jarak antar kelompok 13 dan 2 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 45. Nah, berarti di 1, 3, 2, dan 45 ya. Terus dimasukkan D-nya itu min, minimum dari D14, D15 sampai dengan D25. Ada min 5, 5, 7, 4, 6, 4, 4 ya. Jadi yang terkecil adalah minnya adalah minimumnya adalah 4. Nah, terus selanjutnya menghapus baris dan kolom metrik yang bersesuaian ya dengan kelompok 13 dan 2. Nah, serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 1, 2, 3. Nah, ini dihapus lagi ya yang 5 ya. Menjadi ini ya.
5, 4 dan 5 ya. Nah, ini ya, ini 4 sama 5. Oke, maka menjadi demand 132 dan 45. 1320, 45 yang 4 ya. Jadi kelompok 132 dan 45 digabung lagi gitu ya. Langkahnya kan berulang terus ya. Digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok 13245 dengan jarak terdekat 4 gitu. Oke, menghapus baris ya, dan kalau metrik yang bersesuaian dengan kelompok 13 dan 2. Terus penambahan baris dan kolom untuk kelompok 132. Oke, kita bisa lihat. Ini 5-nya dihapus, terus kemudian 2-nya, nah, hasilnya ini ya. Jadi kelompok 132 dan 45 digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok 13245. Dengan jarak terdekat adalah 4. Dendogramnya seperti ini ya. Ini jaraknya. Nah, ini terbentuklah dendogram atau hierarkinya gitu. Ini datanya gitu. Nah, ini terbentuk dendogram hasil metode single linkage ya. Oke, itu ya pada kesempatan kali ini yang kita bahas yaitu tentang clustering data gitu ya. Oke, cukup sekian. Semoga membantu dan bermanfaat ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.